Apa maksud hapus dosa setahun yang akan datang? Ini hati-hati memahaminya. Bukan berarti merasa aman melakukan dosa karena sudah merasa diampuni. Apa betigo kok bebas melakukan dosa? Awak bukan apa-apa, Ustaz. Kami betigo kalau puasa Arafah. Bukan apa-apa. Kan Ustaz tahu kan hapus dosa setahun akan datang. Lomak bona. Hapus dosa setahun yang akan datang, ulama hadis mengatakan Allah halangi bapak ibu untuk tidak terjerumus dengan dosa baru. Dibuat Allah berbagai kegiatan sehingga awak tak terjerumus dengan dosa itu. Sesuai cara Allah. Contoh kecil saja. Seorang ibu dengan ibu lain selesai sholat asar nak menggosip. Jadi menggosip orang ini Pak makin kecil makin seru mukul. Cuma gini tidak bisa ada siap maghrib mereka cerita begitu ibu tuh nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tenggelamnya matahari di ufuk barat sebentar lagi kita akan masuki bulan yang sangat dimuliakan Allah dan Rasul, yaitu 1 Zulhijjah. Bulan Hijriyah itu hitungannya mulai tenggelamnya matahari di ufuk barat. Jadi malam itu 1 Zulhijjah. Masalah 10 Zulhijjah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin asri. Demi waktu fajar dan hari yang 10. Yang dimaksud hari yang 10 itu menurut tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 10 hari pertama di bulan Zulhijjah mulai malam nanti. Rasul mengatakan, bersabda, Mamin yaumin amalu solihu fihinna ahabbu ilallah min hazihil ayyamil asri. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah bila diisi dengan amal soleh kecuali 10 hari pertama di bulan ini. Mulai besok pagi itu Pak atau malam nanti. Faqalu, bertanya mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wala jihadu fisabilillah, apakah mengalahkan amal jihad di jalan Allah? Padahal amal jihad di jalan Allah pahalanya sangat besar. Faqala, dijawab oleh Rasul, wala jihadu fisabilillah, bahkan walau dibandingkan jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai'in, kecuali ada seseorang yang keluar dari rumah membawa diri dan hartanya, berperang dia di jalan Allah, lalu tidak pulang, wafat, syahid, maka kalau itu lebih besar pahalanya karena diberikannya nyawa satu-satunya. Tapi kalau pulanglah bapak itu selamat, diberi kesempatan oleh Allah mengisi hari-hari ini dengan amal soleh, maka dibandingkan dengan jihadnya, amal ini lebih dicintai oleh Allah. Tidak semua orang bisa berjihad, tapi semua kita bisa beramal. Kesempatan. Kalau berjihad itu tengok-tengok orangnya Pak. Jasmani, rohani harus sehat. Awak sehat jasmani, mental tidak ada. Usahakan lagi berperang lagi. Disuntik saja banyak awak tak berani. Kan ada yang menjerit-jerit di TikTok tuh disuntik. Badan besar minta ampun. Saya kalau disuntik memang tak usah. Biarlah saya makan obat 2 genggam daripada disuntik. Lebih baik dia makan obat 2 genggam daripada disuntik. Nah, ini berdarah-darah. Tak semua orang bisa berjihad. Tapi semua orang bisa beramal. Itu tandanya Rasul sayang semua umat akhir zaman ini. Awak inilah.
Satu, amal itu lebih dicintai. Yang kedua, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla. Tadi hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tidak ada amal yang lebih suci, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wala a'zamu ajran min khairin. Lebih banyak pahala yang bakalan awak terima. Jadi berdasarkan hadis ini, lebih dicintai amal itu, lebih tinggi kedudukan, lebih banyak pahala. Ya'maluhu kalau diisi dengan amal soleh. Kapan? Min asril adha. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Permasalahan kita sore ini adalah apa amalan yang bisa awak lakukan mulai besok pagi itu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Jadi ceramah tidak boleh lama-lama, hanya sampai selesai saja. Pokoknya selesai ceramah ini, selesai acara kita. Ada 7 amalan. Yang pertama, hendaklah saya Bapak Ibu mulai besok pagi berpuasa. Berapa hari Pak Ustadz? Tidak banyak, cuma 9 hari. Oh, menyusah bu hadir dalam suci juga. Kalau tidak dunga kan tidak masalah. Siapa yang nyuruh hadir? 9 hari itu kalau Bapak menyikapinya, 9 hari berat. Coba kasih kata cuma 9 hari. Kan begitu orang bisnis. Hanya dengan harga 999.000, tak sampai sejuta. Cuma 9 harinya. Ramadan 30 hari awak sanggup. Yakinlah Bapak Ibu, sempat Bapak Ibu puasa hari besok, tinggal 8 hari. Nak percaya coba. Puasa Sabtu Minggu, tinggal 7 hari. Akhirnya puasa wak Senin Selasa, tinggal 5 hari. Apa kata ibu tu tidak terasa doh yo? Memang iyo. Bukankah Ramadan sampai 30 hari wak sebut di ujungnya tak terasa? Tidak terasa bulan Ramadan. Padahal 30 hari ya wak berpuasa. Ini cuma 9 hari, maka berpuasalah. Kenapa? Supaya terasa keagungan hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri sebenarnya. Kenapa hari raya Idul Fitri nampaknya lebih agung? Sampai dibikin baju baru, rumah dicat baru, gorden ditukar dengan yang baru, bikin kue sebanyak-banyaknya. Karena dimulai dengan perjuangan berpuasa, finishnya berhari raya. Coba tahun besok kalau nak merasa-rasa pengalaman, jangan puasa Ramadan. Langsung hari raya. Tidak enak. Hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Saat hari raya Idul Fitri cuma sehari. Hari raya Idul Adha 4 hari. Hari raya Idul Fitri haram berpuasa cuma sehari, 1 Syawal. Hari raya Idul Adha haram berpuasa 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari haram berpuasa. Hari raya Idul Fitri itu takbirnya sampai khotib naik mimbar. Turun khotib, tak ada lagi orang takbiran. Hari raya Idul Adha 4 hari berturut-turut orang takbiran selesai sholat fardu. Pagi, sore, siang, malam. Hari raya Idul Fitri tidak ada orang memotong hewan kurban. Hari raya Idul Adha orang memotong hewan kurban. Hari raya Idul Fitri tak ada orang menunaikan ibadah haji. Hari raya Idul Adha orang menunaikan ibadah haji. Sebenarnya hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Kalau ingin merasa keagungan kebesarannya, mulai perjuangan besok pagi. 9 hari betul. Tapi ini berat. Kenapa demikian? Karena hanya orang pilihan yang sanggup. Kalau puasa Ramadan, suami puasa, istri puasa, anak puasa. Bapak pergi ke rumah, keluar rumah, tetangga berpuasa. Ke tempat kerja, hari Senin besok, orang Senin pulang Ramadan, orang berpuasa. Kalau besok itu, jangankan orang di luar rumah, di tempat kerja, di pasar, di jalan raya. Yang di rumah pun tentu berpuasa. Dah joleh suaminya berpuasa, si bini ke membuat makanan kesukaan suami dan dihabiskan menjelang maghrib. Apa ndak sakit hati wak dia buatnya? Dibikinnya goreng ikan asin, lomak, ladu hijau, banyak bawangnya. Dan dimasaknya pas jam makanan, jam makan.
Tak cabut bulu hidung dia buat. Manciuk. Tantangan besar. Hari Senin besok puasa, kawan yang selama ini tak pernah mentraktir awak tak, Pak? Makan awak di situ mau. Lomak di Jalan Kartini itu makan dendeng patokok, dendeng lombok, ladu hijau lomak makan. Sekaligus dengan pudingnya beko insyaallah. Biar awak bayar. Selama itu goreng pisang pun tak mau dibayar. Jadi tantangannya besar. Karena tantangannya besar, pahalanya pun besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal asyura wa tis'an min Zulhijjah wa salasata fi kulli syahri. Hadis sahih Al-Bukhari. Tak pernah ditinggalkan Rasul. Satu. Yang kedua, secara berurutan, boleh awak mulai nanti malam bertakbir, tapi tidak selesai sholat fardu, tidak berwaktu-waktu. Kapan-kapan saja boleh. Dan tak perlu pakai mic. Tak usah berjamaah. Beko viral pula beko. Sekedarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disunahkan betul besok malam hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Perbanyaklah takbir. Ibu sedang menyapu, boleh bertakbir. Daripada lagu lain. Lalu nak aku tangan rengendo. Takbir. Menggaruk punggung suami. Allah Akbar. Kuatkan sedikit. Allah. Boleh. Yang ketiga, tak sanggup awak puasa 9 hari, masuk amalannya nomor 3 ini. Apa itu? Puasa sehari saja. Kalau tak sanggup tak dapat lagi. Yang puasa ini luar biasa masalah. Kullu amalu ibnu Adam lahu illa shaum asaumu li wa ana ajzibi. Makanya setiap hari-hari besar Rasul itu berpuasa. Kalau amal lain itu untuk mereka, kata Allah. Kalau puasa untukku, aku sendiri yang langsung membalasnya. Saking istimewanya. Dengan berpuasa, solat ringan. Dengan berpuasa, zikir terasa enak. Begitu amalan-amalan yang lain. Mempengaruhi amalan lain. Puasa awak sehari. Yaitu puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, besoknya berhari raya. Orang wukuf di padang Arafah sekalipun mengalami sakaratul maut. Wajib wukuf di padang Arafah. Allah mengampuni dosa-dosa manusia pada hari itu, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan yang ikut wukuf di padang Arafah. Sebanyak titik hujan yang jatuh ke bumi, sebanyak pasir yang terhampar. Hari ia kembali ke rumahnya, kata Allah, seperti hari ia dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Awak yang di sini dapat apa? Masuk amalan awak. Puasa hari itu. Kata Rasul, siyamu yaumal arafah ahtasibu 'ala Allah yukafiru sanata lati qablahu wa sanata lati ba'dahu. Puasa Bapak Ibu besok sehari hari Arafah, hapus dosa kata Rasul setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuman ulama hadis mengatakan tidak seluruh dosa, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak masuk. Seperti dosa ibu melawan suami, lalu mencekiknya sampai mati. Tidak selesai dengan puasa. Dosa panitia Ramadan melarikan duit korban, tidak selesai. Panitia. Dibuatnya DP mobil, tidak selesai. Tidak paham. Dosa sibuk menceritakan kekurangan ustadz. Saya dengar kadang-kadang, teman. Haram ku izinkan tuh. Dosa besar tuh. Tidak selesai dengan puasa Arafah. Ini dosa-dosa kecil. Tapi jangan enteng dengan dosa kecil kalau ditumpuk menjadi besar. Jangan enteng dengan pekerjaan kecil. Kalau ditumpuk menjadi besar. Cuci piring di dapur itu kenapa kecil nampaknya? Karena setiap saat awak cuci. Coba ditumpuk 3 bulan jangan dicuci-cuci. Menjadi dosa pekerjaan besar. Begitu dengan dosa tersebut. Tak ada dosa kecil kalau ditumpuk. Awak besok di akhirat kaget-kagetan. Kaget menengok pahala. Ini pahala dari mana? Pahala sedekahmu, kata malaikat. Saya jarang bersedekah. Kalaupun bersedekah cuma 2.000. Kok sebanyak ini? Itu hasil senyuman. Karena bapak ibu setiap jumpa dengan orang senyum. Bukankah senyum itu sedekah?
Tubasumika fi wajhi wa ahika sadaqah. Ini dia. Oh, kaget. Ini doa yang tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Nih, bukankah Allah berjanji mengabulkan doa? Ini pengabulannya di sini. Apa kata awak? Kalau kayak gini pengabulan akhirat pencak dikabulkan di akhirat semua. Karena khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Yang paling mengagetkan, ini apa yang pakai tronton nih? Itu dosa apa? Masa sebanyak ikut dosa apa ndak salah tulis? Kata malaikat, mana kami salah tulis? Ini dia. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini catatannya, data lengkap. Kami aja ndak pernah makan, mengantuk, meninggalkan napak. Selalu 24 jam. Ini catatan. Mana ada bohong. Dosa apa? Itu bukan dosa besar. Itu dosa-dosa kecil. Kenapa tumpuk menjadi besar? Itu lenyok. Untuk menghapuskan itu, puasa hari Arafah. Hapus dosa setahun yang akan datang. Yang lalu. Apa maksud hapus dosa setahun yang akan datang? Ini hati-hati memahaminya. Bukan berarti merasa aman melakukan dosa. Karena sudah merasa diampuni. Apa bertiga kok bebas melakukan dosa? Awak kenapa? Kok Ustaz kami bertiga? Kalau puasa Arafah. Bukan apa-apa. Kan Ustaz tahu kan hapus dosa setahun akan datang. Lomak bona. Hapus dosa setahun yang akan datang, ulama hadis mengatakan Allah halangi bapak ibu untuk tidak terjerumus dengan dosa baru. Dibuat Allah berbagai kegiatan sehingga awak tak terjerumus dengan dosa itu. Sesuai cara Allah, contoh kecil saja. Seorang ibu dengan ibu lain selesai sholat asar nak menggosip. Jadi menggosip orang ini Pak makin kecil makin seru mukul. Cuma gini tidak bisa, ada siap maghrib mereka cerita kan. Begitu ibu tuh nak berangkat, Allah halangi tak jadi berangkat. Caranya Allah buat dia mencrit sampai 5 boleh kan tak jadi berangkat. Besoknya hujan selebat-lebatnya. Besok banjir dekat rumah. Besok nah akhirnya ia lupa dengan dosa tersebut. Nah, maka puasalah awak di hari Arafah. Yang keempat secara berurutan ini, hendaklah awak pagi hari raya itu sholat hari raya Idul Adha. Memang sunat, tapi disebut dalam Al-Quran fasolli. Fasolli di situ sholat hari raya Idul Adha. Jangankan bapak ibu yang sehat, perempuan bu yang sedang halangan disunahkan hadir, tapi tidak ikut sholat, meramaikan saja. Apalagi awak laki-laki ini yang tidak pakai halangan. Jadi jangan cari alasan untuk tidak ikut sholat, walaupun sunat, kan sekali setahun. Supaya dia afdol, tengok sunnah-sunnahnya. Satu, hendaklah mandi pagi itu. Tidak mandi, tidak apa-apa. Cuman kalau mandi berpahala, mandi sunat pagi hari raya itu. Cara mandinya, cara mandi wajib. Kalau tidak mandi, tidak apa-apa dong. Tapi kalau bisa, tolonglah mandi. Sekali setahun ibu tidak mau mandi. Nah, kan terlalu rasanya itu. Tolonglah mandi besok ya, walaupun sekali setahun. Yang kedua, berpakaian rapi, bersih, wangi. Kalau bisa laki-laki berjubah, pakai kopiah, gagah. Kalau bisa lebih gagah dari Buya Ustadz yang akan berjubah. Jangan pakai baju harian, apalagi baju kampanye. Malu awak. Khusus ibu-ibu agak longgar sedikit, jangan yang ketat. Bapak-bapak semerbak wanginya boleh. Ibu-ibu enggak usah. Enggak usah pakai minyak wangi semerbak, sekedarnya. Karena ada 2 penyakit laki-laki tidak ada pada perempuan. 1 hidung belang, 2 mata keranjang. Iku kalau sampai bergabungnya bu, menyerang. Jangan dipancang-pancang. Berbahaya. Sekedar menghilangkan bau badan daripada menimbulkan fitnah boleh.
Daripada orang tutup hidung pula, terkala ibu lewat aku kalau bini si anu tuh bau moncik mati bau. Kalau gitu, nah itu sekedarnya itu bolehlah, sekedarnya. Apalagi sunnahnya, sunnahnya pagi itu hendaklah awak menahan diri untuk tidak makan minum dulu. Sejak kapan? Sejak solat subuh sampai selesai solat Idul Adha. Antara dua solat itu Pak. Solat subuh, solat Idul Adha. Pulang dari situ hantamlah. Makanya pesankan kepada istri masing-masing, tolong memasak malam itu. Suruh dia bikin lontong, sate, soto, pecel, gado-gado, bubur ayam. Semuanya Pak Ustaz. Tidak salah satunya saja. Kalau semuanya ini tidak boleh selesai sampai subuh. Salah satu saja. Kalau semuanya supaya apa? Supaya nanti niatkan untuk berbuka pulang sholat Idul Adha. Jangan berharap tetangga mengantar. Malah kami masak, Ustaz biasanya si anu itu ngantar. Lah muak orang mengantar ke rumah awak. Awak pun mengantar sekali-kali. Kadang-kadang karena istri tidak memasak, terpaksalah suami bikin strategi baru. Lambeknya pulang. Supaya dipanggil orang. Akhirnya lewat di depan rumah Pak RT. Lambe Ustaz bayar. Pak Ustaz, singgahlah, enggak usah awak ni copek pulang pada jalan enggak bergorak. Singgah dulu berbuka awak bersama di sini. Kebetulan istri saya bikin sate Madura nih ya. Dia tidak mungkin awak sendiri hidup Pak, istri dan anak nunggu. Telepon aja lah keluarga, oh jadi. Bu, kesinilah dulu berbuka awak bersama, bawa ke 9 anak awak tuh kemari. Toko juik bini RT, oh mak katanya. 9 tambah berdua seboleh piring. Masak. Kemudian apa lagi sunnahnya? Bila lewat di sebuah jalan pergi sholat, maka pilih jalan lain untuk pulang. Asalkan pulangnya tetap ke rumah awak, jangan ke rumah orang. Dan kalau jalan itu tidak menyusahkan, kalau sampai numpang kalau lewat di ruang tamu mau manjat lewat tangga turun ke bawah, enggak usah. Atau terlalu jauh. Sebagian bapak dan ibu tinggal di Panam City umpamanya. Nak pergi sholat ke Masjid Agung An-Nur, itu kan lewatnya nanti kan Soberantas, turun mentok di flyover Pasar Aringka terus lurus. Kemudian turunkan Arifin, mentok di Arifin terus sampai ke Sudirman lurus ke bawah ini. Lewatkan Ramayana, mutar balik sedikit dekat Telkomsel, naik ke atas. Jangan belok ke kanan ke rumah sakit umum, belok ke kiri. Apa kan pergi sholat bukan pergi berobat kan? Pergi sholat. Ikut joleh-joleh kajinya kawan. Lu kadang poniang-poniang kadang-kadang kan Sakit Agung. Nanti nak pulang putar sedikit. Umpamanya turun ke Jalan Riau, terus masuk ke Soekarno Hatta, turun lagi ke apa, terus Es Amin lewat Asofa masuk sampai ke rumah Panam. Jangan mutarnya sampai Sudirman ujung lewati Leton 4. Terus ke Rumbai masuk ke Minas. Dari Minas ke Perawang ke Bunga Raya terus sampailah dia ke Tambilahan rupanya. Siapa ke Bengkali. Dari Bengkali terus menyeberang ke Malaysia 2 bulan sampai ke Panam. Muak malaikat mencatat. Muak ini. Kemudian apa lagi sunnahnya? Mendengarkan khutbah sampai selesai. Dengarkan khutbah sampai selesai. Dia sebuah satu rangkaian. Tapi kadang-kadang itulah nasib kami para khotib ini. Ada bapak-bapak itu tak peduli, yang penting niatnya pergi sholat, dilipatnya seadanya berangkatnya. Bahkan ada yang berani permisi. Kalau ceramah ini angkat tangan, tidak apa-apa. Itu bapak sedang khotib. Katanya. Karena saya menghargai dia. Kata golok. Berangkat apa tuh? Itu masih lumayan ada ibu-ibu kadang-kadang. Begitu salam kiri kanan, nampaknya kawannya. Walaupun aku suruh foto lah dulu. Padahal khotib sedang baca khutbah. Lebih parah lagi kalau dia ibu-ibu muda. Sempat pula dia memperbaiki bedaknya. Disangkanya khotib ini bukan manusia. Khotib kok bukan malaikat. Matu condong kanan rancak, seliru condong kanan lama. Kita tengok ya nyopaknya. Iya kalau khotibnya tua kayak Pak Imam awak nih.
Kalau saya kayak saya mudanya, merasa muda oleh kok. Tengok juga kadang-kadang. Kalau iman beliau iyalah. Kalau saya ni entahlah Pak gitu. Akhirnya tertengok. Begitu tertengok, kembali ke konsep khutbah, hilang tulisannya. Amma ba'du, kemudian amma ba'du, seterusnya amma ba'du. Nah, gitu kan amma ba'du kerojonya. Jadi dengarkan khutbah sampai selesai. Amalan yang keenam, yang kelima, hendaklah ikut ibadah korban. Bagi bapak ibu yang ikut ibadah korban, ada sunnahnya. Yang pertama, mulai besok, kalau nama terdaftar tuh, jangan memotong kuku dan mencabut rambut yang tumbuh di badan. Kalau nak motong kuku hari ini Pak, kalau nama terdaftar, kalau nama tak terdaftar nggak usah. Nggak perlu pula berpantang. Jangankan kuku, jari boleh dipotong Pak. Ya ibu tu kan tak ikut korban tu. Ngapa perlu berpantang-pantang, potong aja lah selesai. Muak pun kadang-kadang. Sunnah yang kedua, memilih hewan terbaik. 2.700.000, 2.650.000, 2.800.000 bervariasi. Jangan ditawar. Boleh sekian, jangan ditawar. Berikan yang terbaik. Karena biaya menentukan kualitas barang. Ini payahnya kadang awak ini. Cari yang elok tapi murah, payah itu. Cari makanan yang enak Pak Ustaz ya, tapi murah, payah itu Pak. Rata-rata makanan yang enak itu agak mahal begitu. Jadi yang terbaik. Kemudian apalagi menyaksikan. Tengok. Kalau sanggup, kalau tak sanggup jauh, tak usah datang. Atau mabuk darah, tak usah paksakan. Ini kadang-kadang dipaksa pula. Awak dah tolak dah Pak Ustaz. Oh Tuhan. La ilaha illallah. Oh la ilaha illallah. Akhirnya tumbang pula ibu tu di situ. Karena muak penyembelih ini sama ibu tu semboleh pula ibu. Nah, akhirnya bertambah daging jadinya bapak. Padahal sunnah saja. Apalagi sunnahnya bertakbir membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa berkorban. Bismillahi Allahumma minka walaka. Atau inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan menggosip hewan tersebut. Mak keteknya nih. Mulih pucet pula. Mungkin penitia banyak ambil untung mungkin kok. Tambah dosa luar. Boleh memakannya, boleh menyimpannya. Apalagi amalan yang keenam, yaitu memperbanyak doa-doa. Banyaklah doa mulai hari besok insya Allah. Terakhir, memperbanyak sedekah makanan pada 4 hari tersebut. Berbagi makanan elok, traktir-mentraktir, sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.